Ibu Bapak sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan. Salam dalam Sang Sabda untuk kita semua dimanapun berada. Kami para frater unit Rafael Ledelaro akan membawakan renungan hari Minggu Prapaskah pekan kelima dengan judul Pergi dan Jangan Berbuat Dosa Lagi. Sama saudara yang terkasih dalam Kristus. Pembaharuan hidup merupakan proses spiritualitas yang tidak boleh berhenti atau selesai. Pertobatan bukan sekedar peristiwa pembaharuan yang merespon anugerah Allah di masa lampau, namun juga di masa kini. Saat pertobatan berhenti, maka iman kita terputus sehingga tidak mampu menyambut karya Allah di masa kini. Iman seharusnya bergerak secara sinambung dari masa lampau ke masa kini dan menanggapi janji Allah di masa mendatang. Kesinambungan sikap iman tersebut akan memampukan kita untuk bertahan dalam kesetiaan dan ketabahan dalam menghadapi godaan dunia. Namun betapa sering kita terjebak dalam romantisme iman di masa lampau sehingga tidak peka dan jeli dengan kehadiran dan karya Allah yang terjadi pada masa kini. Nabi Yesaya 34:18 Allah berfirman, "Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala." Secara garis besar, nas ini menyatakan bahwa kasih Allah terhadap umatnya adalah kekal, bahwa ada kelepasan umat untuk umat yang telah lama menderita di pembuangan di Babel. Tuhan akan membuka pengampunan kepada umatnya yang menjadi menderita akibat dosa mereka. Dalam nas ini dinubuatkan bahwa Tuhan akan membuka kehidupan yang baru kepada umatnya dan Tuhan akan dimasmurkan atas perbuatan kasih-Nya. Allah memanggil setiap umat untuk peka dan jeli dengan karya keselamatannya di masa kini. Karena itu, kita membutuhkan spiritualitas yang semakin tajam untuk membaca dan merespon pekerjaan Tuhan yang tersembunyi dalam berbagai peristiwa yang sedang terjadi. Hal ini juga dikemukakan oleh Rasul Paulus, yaitu makna sikap imannya di masa kini sebagai suatu proses dalam pandangan baru dalam karya penebusan Kristus. Kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menangkap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku telah melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam diri Yesus Kristus." Dengan pandangan iman yang baru tersebut, Rasul Paulus mampu menghayati makna jalan baru dalam pertobatan, sehingga ia tidak terjebak dalam romantisme iman di masa lampau. Sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang yang merasa dirinya hidup paling benar dan suci. Merasa dirinya saleh, merasa dirinya hidup baik dan tidak pernah merasa diri berdosa. Sikap inilah yang membuat mereka mudah menghakimi orang lain. Kita sering merasa cukup saleh dan baik dengan kondisi tersebut. Padahal tanpa pembaruan dan pertobatan, kita akan bersikap seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang akan mudah menghakimi sesama yang mengungkapkan kasih secara berbeda. Kita sering menggunakan kata-kata saleh atau rohani, padahal
dilatar belakangi oleh motif duniawi, yaitu mencari keuntungan diri sendiri. Kita tidak berbeda dari perempuan. Kita layak diranjam dengan batu. Kita layak mati karena dosa-dosa kita. Tetapi batu-batu itu telah mengenai dan menimpa Yesus. Ia telah menanggung hukuman itu ganti kita. Tubuhnya berlumuran darah. Kita pun orang-orang berdosa yang pantas untuk dihukum. Tetapi Tuhan Yesus begitu mengasihi kita dan mengaruniakan pengampunan dosa dan hidup baru. Inilah kesempatan bagi kita untuk bebas. Sekarang kita boleh pergi. Kita boleh menikmati kebebasan itu. Kita dilepaskan dari kematian itu. Karena itu, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bukan nanti atau tunggu, tetapi mulai dari sekarang, yakni sejak engkau dipanggil dan diselamatkan. Jangan besok dan nanti, tapi mulai dari sekarang. Jangan tunda dan mengatakan, ada waktunya saya bertobat. Sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita ambil keputusan bertobat dari mengandalkan dan memegang segala yang selama ini kita genggam erat-erat, yang kita merasa paling berarti dan berharga. Sumber kesombongan kita, sumber kesuksesan kita, sumber kebanggaan diri kita. Di dalam terang benderang kebangkitan dan kematian Kristus, semua itu adalah sampah-sampah yang berbau busuk, yang sudah merusak hati kita, yang sudah menciptakan hidup rohani yang tidak sehat. Minta kepada Tuhan keberanian dan tekad untuk tidak memegang dan menyimpan semua itu lagi. Sebelum terlambat, sebelum pintu dikunci dari dalam, dan sebelum Yesus mengatakan, "Aku tidak mengenal kamu." Kita secara serius memikirkan siara iman kepada Tuhan. Hendaklah kita menjadi perempuan yang ingin bertobat, bukan seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menganggap dirinya suci dan benar. Namun di balik itu semua, mereka adalah orang yang paling berada dalam dosa. Untuk itu, kita membutuhkan pertobatan dengan jalan yang selalu baru, sehingga kita seperti doa nyanyian siara dalam Mazmur. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Bertobatlah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Semoga